kabarnya Pak Sabto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Sabto, akhir-akhir ini kerja apa Pak? Saya kerja sekarang untuk setelah ini saya jadi kurir dari Shopee Food mengantar makanan. Oh, Shopee Food, pengantar makanan. Iya. Untuk pendapatan, kalau boleh tahu ya Pak ya, untuk pendapatan sehari-harinya itu berapa Pak kalau boleh tahu? Untuk pendapatan biasanya tergantung ya Pak. Oh, tergantung. Kalau umpamanya bisa 11 order biasanya 100. Itu pun belum dipotong bensin. Oh, belum dipotong. Iya. Paling kalau bensin hitungannya sehari dapatnya bersihnya 70. 70 ya, sekitar Iya. 70 gitu ya Pak ya. 70.000. Bapak rumahnya di mana kalau boleh tahu? Rumahnya Iya, Purwosari. di Purwosari. Iya. Itu Bapak ngontrak atau ngekos Saya atau masih ngekos Oh, bersama ngekos. keluarga. Punya Keluarga anak saya berapa? Punya anak 2. 2. Iya. Oh, punya anak 2. Umur kalau boleh tahu berapa Pak? Yang pertama anak umur 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Berarti masih sekolah dasar ya Pak ya? Sekolah dasar. Hmm. Yang pertama sih, yang kedua yang sekolah dasar kelas 1. Ah, Yang pertama udah 12 tahun ya, udah 12 tahun. SMP. Oh, ada SMP ya SMP. Pak ya? Oh, 12 tahun. Istri di rumah kerja apa Pak? Kalau boleh Rumah tahu? kerja. Iya, kerja apa? Kalau di rumah ya kerjanya ngurus-ngurus anak-anak. Oh, Nyuci. Oh, nyuci gitu. Oke. Bapak ini kalau semisal ini misal ya Pak ya, kan Iya. kalau pekerjaan seperti Bapak ini kan ya kadang rame, kadang sepi. Nah, itu kalau semisal ya Pak ya, semisal ada di satu hari itu Bapak delalah itu sepi banget kayak gitu, apakah Bapak ada kerjaan lain kayak gitu Pak? Kalau sepi sih biasanya ya dinikmatin aja Pak. Woi, Dapatnya syukur seberapa ya. yang penting bersyukur. Bersyukur ya, Pak. Alhamdulillah. Gitu. Yang Iya. penting sedapatnya aja. Dapatnya alhamdulillah kayak gitu ya Pak ya. Oke. Kalau boleh tahu anaknya yang SMP itu sekolah di mana Pak? Sekolah di SMP 25. SMP 25. Iya. Kalau yang SD? Kalau yang SD di SD Panularan 2. SD Panularan 2. Kalau boleh tahu ini kosnya itu per bulan sekitar berapa? Kalau untuk per bulan 450, 450. itu sama listriknya sekitarnya 75. Oh, berarti itu dipisah Tambah itu? listrik. Oh, listrik sendiri berarti ya Pak? Ya, Ya? Berarti kalau air udah dari sana? air sudah ada. Oh, oke. Aku pengen tahu nih Pak, rasanya, perasaan Bapak ketika sudah sudah yang kasus lalu Iya. itu bisa dibilang udah clear. Iya. Nah, udah clear, udah damai lah bisa dibilang kan gitu. Tapi perasaan Bapak itu bagaimana ketika udah damai seperti itu, kok dikirimin somasi lagi kayak gitu dari pihak yang bersangkutan gitu? Gimana perasaan Bapak? Nah, kalau perasaannya sih kalau udah clear ya tenang ya Pak. Mm-mm. Jadi bisa bekerja gak terlalu banyak beban. Nah, apalagi selama ini kan banyak fitnah-fitnah yang nggak benar-benar. Iya Pak. Mungkin sebelumnya Bapak bisa menceritakan alur kronologis dari perkara atau kasus yang menimpa Bapak dengan perusahaan. Bisa diceritakan mungkin dari awal secara singkat apa saja yang menjadi tuntutan dari customer atau pihak perusahaan yang akhirnya mensomasi Bapak, dan juga sikap Bapak ketika mengetahui hal tersebut. Iya. Cerita dari awal dia itu. Iya. Iya. Kejadian ini pertama. Iya. Nah itu waktu kejadian kan sudah diceritakan sebelumnya sama beliau tentang masalah kejadian pertama. Itu awalnya hari Jumat ya. Itu sekitar tanggal berapa saya nggak begitu apa, lupa lagi ya. Tanggal 9. Itu membawa paket kurang lebih itu 14 paket ya. Iya. Nah 14 paket itu, dari 14 paket itu saya menjalankan 10 paket dan tersisa dari 4 paket itu Pak. Nah dari 4 paket yang tersisa
saya mau Jumat ya, karena itu kejadian hari Jumat. Saya melaksanakan sholat Jumat seperti biasa bersama keluarga anak-anak saya. Nah, setelah Jumatan, itu paket yang 4 yang di karung, yang di beranjong itu saya amankan di dalam. Nah, sisa paket 10 sudah terkirim. Nah, setelah akhirnya saya Jumatan, setelah Jumatan bersama anak-anak pulang bareng, itu paket aman, tidak ada masalah apa-apa. Ya toh, Bang. Nah, tidak ada hilang sama sekali ya Pak ya pada saat itu? Aman, Aman tidak ada ya? masalah. Setelah Jumat itu saya makan, yang namanya berkat ya Jumat pasti ada ya Pak. Setelah makan berkat sama anak-anak, saya melanjutkan perjalanan. Ternyata dapat WA dari grup tersebut dari Antaraja Pergulan. Yaitu di situ ada pemberitahuan pengambilan paket yang tersisa sekitar jam 12 lewat, yaitu sudah ditata mungkin dari koordinatornya. Nah, setelah saya balik ke kantor, saya lihat ada berapa paket, sekitar 6 paket. Itu tergantung dari areanya Pak. Yang satu area Serengan, satu area Barat. Nah, saya mengambil area saya sendiri 3 paket tersebut. Nah, 2 area Barat. Setelah saya jalankan, dari 4 paket sisa lagi tambah 3 paket itu kan. Nah, setelah saya jalankan paket, saya ngisi bensin BBM. Jajan BBM, saya melanjutkan pengiriman. Setelah melanjutkan pengiriman sekitar jam 2, kurang lebih ada suatu masalah di HP. Entah itu sinyal atau aplikasi. Kemungkinan belum saya screenshot ya sebagai bukti atau apapun nih Pak. Setelah saya lihat di situ, tiba-tiba HP di aplikasi secara tiba-tiba. Saya nggak tahu itu mungkin karena kendala sinyal ataupun trouble. Dan setelah pas saya login 2 kali tidak bisa. Di situ ada perintah akun Anda sedang digunakan orang lain. Nah, setelah digunakan orang lain, saya coba restart, matikan HP, nyalakan HP. Saya tunggu sekitar 15 menit, saya hidupkan lagi login, ternyata bisa lolos. Nah, ternyata yang belum terkirim salah satu paket bernama apa, paket apa ya Pak, saya nggak tahu begitu hafal banget ya Pak. Itu tiba-tiba sudah tersukses. Saya pikir nggak ada masalah atau apa ya, saya melanjutkan pengiriman. Setelah melanjutkan pengiriman, saya balik ke kantor untuk melanjutkan untuk pick up paket yang diperintahkan Pak. Setelah barang sudah terkirim semua, kita melakukan pick up. Itu aja. Jadi dalam kasus yang menimpa Pak Sabto ini, Pak Sabto dituduh telah melakukan penggelapan terhadap barang kiriman yang ditujukan kepada salah satu customer. Diduga bahwa barang tersebut memang tidak pernah ada dan tidak pernah dikuasai atau dibawa oleh Bapak Sabto itu sendiri, dan ada kemungkinan bahwa terjadi trouble pada sistem pengiriman dari aplikasi yang dibuat oleh perusahaan. Lalu setelah kejadian tersebut, Bapak pun juga sempat ditekan oleh pihak perusahaan untuk mengakui, lalu hingga dibawa ke kepolisian untuk dilaporkan. Pada saat itu apa yang Bapak lakukan dan apa yang ada di benak dan di dalam hati Bapak melihat kejadian yang sangat-sangat mencederai diri Bapak? Kejadiannya itu ya Pak ya? Iya. Setelah ada berita malam Senin kejadian sekitar jam 8 malam, itu di grup rame tentang pengiriman paket katanya. Setelah nggak terkirim paket, saya berkoordinasi sama Pak Tikno, apa menang benar paket itu buat dikirim atau sudah dikirim. Tapi saya pengen cek datanya. Nah, setelah itu Senin saya masuk
tapi belum ada tanda-tanda untuk apa interogasi ya. Nah setelah itu Senin saya masuk, saya coba seperti biasa kerja tanpa ada kendala. Nah, setelah saya melakukan paket, sudah ditata sama koordinator perjalanan, sudah paket sudah jalan seperti biasa. Hari Senin jam 7 sekitar jam 8 saya diintegrasi sama kantor. Katanya saya harus mengakui paket tersebut gimana. Padahal saya sendiri nggak tahu paket tersebut. Itu sampai saya harus benar-benar mengakui. Ya Pak, mengakui. Tapi saya benar-benar nggak tahu paketnya kayak apa. Itu soalnya kejadiannya itu pas katanya itu jam 2:30. Ya kan Pak? Iya. Ya udah setelah Pak Atik yang interogasi saya, datanglah Pak Arit sebagai supervisor. Dia sampai bentak-bentak saya, mengakui atau apa, tapi bilang, saya akui Pak, saya nggak ngambil barang tersebut. Tapi dengan satu ancaman mereka Pak, setelah saya udah diinterogasi, sebelum melakukan ke kantor polisi, saya mau diancam dipukul sama teman-teman saya bersama 30 orang. Berarti ada ancaman untuk mengeroyok Bapak dan melakukan kekerasan terhadap Bapak ya? Iya. Tapi saya hadapin sendiri. Dan itu yang menginisiasi atau yang mengotaki adalah atasan Bapak? Atasan Bapak sendiri. Iya. Mereka bilang, kalau kamu nggak mengakui paket tersebut, kamu pulang nggak bakal selamat. Kata begitu. Dan mereka akan memukul saya, Bang. Nggak masalah bagi saya, mau dipukul saya tetap melawan. Kenapa? Saya merasa tidak mengambil paket tersebut. Nah setelah kejadian sudah turun ke bawah, ada satu teman yang memukul saya dari satu area. Katanya saya suruh mengakui di mana paket tersebut. Akhirnya terjadi ribut Pak. Dia memukul saya tapi saya langsung tangkis. Nah terjadi begitu, akhirnya saya dibawa ke kantor polisi, interogasi semua. Sampai di kantor polisi diinterogasi, dan dari polisi, pihak polisi pun juga bentak saya karena saya harus mengakui, karena mengadakan kalau dianggapnya saya salah menghilangkan paket dengan menggunakan aplikasi saya Pak. Nah, padahal sebelumnya kejadian itu ada yang tahu password dan nick saya itu bersama bapak teman saya yang bernama Dimas, yang tahu password sebelum saya ganti password itu selama 3 bulan. Ya udah setelah di kantor polisi udah dikelarkan semua Pak, tapi ada jaminan motor mau diambil kalau umpamanya nggak ada pendamaian. Tapi saya bilang, kalau memang mau damai atau mau istilahnya mau jaminkan motor, saya nggak bisa. Karena kenapa? Saya akui saya nggak bisa ngambil paket tersebut. Karena apa, paket seperti kayak apa bentuknya nggak tahu. Apakah pada saat proses di kepolisian tersebut terdapat tindakan-tindakan lebih dari sekedar meneriaki ataukah ada tindakan kekerasan seperti pemukulan ataupun belum ancaman? Tidak ada. Belum. Cuman kemarin sempat tampil mukul, saya tangkis. Timbang dari ada keributan, bebas. Nah, kan. Kalau mereka tetap ngancam, saya tetap berani lawan. Apapun resikonya, karena sesuai dengan aturan-aturan saja. Baik. Begitulah kronologis kurang lebih ya Pak ya mengenai kasus yang menimpa Bapak. Dan pada saat setelah pelaporan tersebut, Bapak dan pihak perusahaan pun sudah berdamai dengan membuat suatu surat perjanjian damai, dan pada saat itu motor Bapak dan HP Bapak sudah dikembalikan ya Pak sudah ya? Diambil. Sudah dikembalikan. Dan pada saat itu apakah ada tuntutan dari perusahaan untuk mengembalikan? Kalau tuntutan saya nggak ada. Tidak ada Nggak ada sama tuntutan. sekali.
Kadang-kadang juga ada inang dari caci maki teman. Kadang dari ketemu di jalan, saya dibilang buron lah, dibilang maling lah. Saya sendiri kan gitu. Tapi biarin yang lalu. Itulah mengapa kita membahas atau mengulas ulang kronologis dari perkara sebelumnya, karena pada hari apa Pak, waktu pengiriman Bapak mendapatkan somasi itu, beberapa waktu yang lalu Bapak mendapatkan surat dari pimpinan perusahaan untuk mengembalikan atau membayar ganti rugi dari paket yang fiktif, bisa dianggap fiktif dalam perspektif kita karena memang tidak pernah ada paket tersebut dalam penguasaan Bapak Sabto, sebesar 8 juta ya Pak. 8 juta. Lalu mengingat kasus tersebut memang sudah selesai sebelumnya, dan juga Bapak pun sudah tidak bekerja di dalam perusahaan tersebut. Apa yang Bapak pikirkan pada saat itu ketika menerima surat teguran tersebut? Yang saya pikirkan itu pas kejadian surat nyampe di rumah, sekitar jam 9 malam setelah saya narik. Sampai surat dan saya baca di legal saya. Nah, itu saya teliti ya, saya cek sama anak saya yang pertama, dia lebih paham juga nih masalah kasus ayam. Itu ada keganjalannya, ya sekitar katanya pergantiannya 8 juta. Ternyata 8 juta 303. Dan di situ ada berupa 3 HP. Padahal waktu kejadian sebelumnya di integrasi ada keterangan dari saudara Rit bilangnya 1 HP. Saya tahu. Ternyata HP produk apa mereka tidak menyebutkan. Dan saya yang akhirnya saya langsung melaporkan ke lawyer untuk ditindaklanjuti apapun dari isinya itu Pak, biar ada istilahnya jalan keluar. Yeah. Jadi jangan sampai ada pergantian atau apapun, tapi kalau bisa dicek secara langsung. Mulai mungkin yang namanya IT kan aplikasi tetap ada, wajarnya itu ada jalan satu-satunya. Nah, mengingat setelah terjadi perdamaian dari pihak perusahaan dan juga Bapak mengenai kasus tersebut, dan juga dengan munculnya somasi atau surat teguran kepada Bapak untuk mengganti hal tersebut, mengingat Bapak sudah bukan dari atau menjadi bagian dari perusahaan nama Bapak, harusnya kita bisa menyimpulkan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang salah. Sebelum kita menyimpulkan ke sana atau memperdalam lagi, dalam perjanjian kerja antara Bapak dengan perusahaan, apakah disebutkan bahwa Bapak memiliki kewajiban untuk mengganti rugi suatu paket yang hilang, sekalipun kita mengetahui paket tersebut adalah fiktif? Itu untuk penghilangan paket belum ada keterangan sama sekali kalau setelah kerja. Berdasarkan keterangan dari Bapak juga, kalau tidak salah perusahaan pun sebenarnya sudah menjanjikan untuk memberikan pelayanan pengiriman gratis ya Pak kepada customer sebagai ganti rugi atas kehilangan barang. Lalu dengan adanya surat teguran ini kepada Bapak untuk menggantikan barang tersebut, seharusnya subjek atau hubungan hukum antara perusahaan dengan Bapak itu memang sudah tidak ada, mengingat Bapak sudah tidak bekerja lagi, dan juga perusahaan juga sudah menjanjikan ganti rugi dengan memberikan layanan pengiriman paket secara gratis selama 10 kali itu kan Pak ya. Lalu mengingat kasus ini memang sudah berlarut-larut dan juga Bapak pun terkorbankan secara material, secara imaterial,
mengorbankan waktu yang seharusnya bisa dipergunakan untuk bekerja dan juga untuk menghidupi keluarga. Bagaimana kan ini kan suatu musibah yang tidak diperlukan, mengingat kasusnya sudah selesai, lalu tiba-tiba bapak diberikan surat teguran untuk mengganti rugi. Pastinya ada rasa sulit untuk menerima, apalagi bapak sudah tidak bekerja di sana dan juga hubungan hukumnya sudah tidak ada. Seharusnya bapak sudah tidak perlu mengganti rugi. Diperkuat dengan adanya perjanjian damai tersebut kan Pak. Lalu sebagai seorang kepala keluarga di rumah, tentu anggota keluarga di rumah seperti anak dan istri bapak pun merasakan beban yang sama mengingat hal tersebut. Bagaimana cara bapak untuk menyikapi hal ini sebagai seorang kepala keluarga? Kalau untuk ganti rugi sih belum bisa Pak, karena beban untuk kehidupan sekarang ini kan penghasilannya berbeda ya. Apalagi untuk lebih mementingkan keluarga dulu, untuk makan, yang bayar kos yang lain sebagainya. Yang untuk pergantian, seumpama ada pergantian dari pihak perusahaan, saya belum bisa. Karena apa? Saya akui paket speed saya nggak ngambil, apalagi belum ada bukti kuat dari pihak dari sana. Umpamanya ada suatu aplikasi yang bisa dicek dari emailnya aja Pak, yang pengen saya tahu. Jadi ya mudah-mudahan aja yang tahu paket itu, karena yang mengambil paket itu kan biar tahu siapa pelakunya itu. Pada saya sih nggak tahu, saya nggak mau mengorbankan uang untuk mengganti. Perkara tersebut yang memang sudah selesai, lalu sudah ditemukan jalan damai antara Bapak Sabto dengan pihak perusahaan, lalu tiba-tiba perusahaan menuntut Bapak untuk membayar ganti rugi dengan dasar yang tidak ada. Itu merupakan sesuatu hal yang sangat mencederai hukum kita. Siapa yang menuduh haruslah membuktikan dengan jelas bagaimana perilaku atau tindakan yang membuat atau mengakibatkan kerugian terhadap dirinya. Akan tetapi berdasarkan keterangan dari Bapak Sabto selaku pihak atau orang yang bekerja dan dituduh, tentulah bukan sesuatu yang logis bagi kita untuk menyimpulkan bahwa tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang berdasar. Oleh karena itu, tuduhan tersebut bisa dianggap sebagai suatu pencemaran nama baik terhadap Bapak Sabto. Mengingat kita harus bergerak untuk menegakkan keadilan, untuk memberikan hak dan juga melindungi hak dari Bapak Sabto sebagai warga negara. Tentunya kita ingin meminta Bapak untuk menyampaikan harapan Bapak untuk kasus ini dan juga kepada penegakan keadilan di Indonesia pada umumnya. Bapak bisa menyampaikan harapan Bapak kepada seluruh pihak, baik itu dari pihak kepolisian, mengingat Bapak dalam surat teguran tersebut diancam untuk dipenjarakan dengan dasar penggelapan, dan juga kepada pengadilan, pada hakim, kepada jaksa, ataupun kepada seluruh warga negara di Indonesia. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Kalau untuk perusahaan, ya kalau bisa mengertilah apa yang dikerjakan kurir demi perusahaan, entah di waktu hujan atau siang. Kalau masalah untuk paket, jangan langsung tiba-tiba interogasi, beri kesempatan atau cari-cari jalan keluar. Jangan langsung tiba-tiba ada laporan polisi, cara mendadak dibawa diinterogasi. Itu ya saya nggak terima tanpa ada bukti. Mudah-mudahan aja untuk kantor bisa tahu, untuk pekerjaan sekarang saya hanya untuk penghasilan kecil, saya untuk buat biaya kehidupan anak-anak, apalagi istri saya lagi hamil, saya butuh juga untuk kelahiran istri saya. Ya mudah-mudahan aja kantor juga paham, pihak dari antar. Ya selama ini juga
insentif katanya yang didambakan insentif juga belum keluar. Tapi ya saya maklumin karena saya bekerja buat keluarga. Tapi ada kejadian sebelumnya kayak ini. Ya, mudah-mudahan aja kantor bisa meringankan, cari jalan keluar, solusi alternatif yang baik. Jangan ada pergantian uang tanpa ada bukti apapun. Itu aja. Dan kepada seluruh teman-teman Bapak di luar sana, Untuk teman-teman kalau bisa sebelum bekerja dicek, jangan sampai akun atau login dikasih tahu orang lain atau teman sendiri. Jadi waspada. Ini kejadiannya saya sendiri yang sudah kasih tahu ke teman satu orang. dan kepada para penegak hukum, bagaimana Bapak? Apakah Bapak ingin menyampaikan harapan juga? Mudah-mudahan aja deh, bisa bekerja dengan baik aja. Yang penting sesuai ikut aturan kantor aja. Sebelumnya Bapak sebenarnya sudah tidak bekerja dengan pihak sehingga seluruh hubungan hukum Bapak itu hapus dan tidak sebenarnya tidak diperlukan oleh Bapak untuk mengkhawatirkan hal-hal yang lalu, mengingat Bapak sudah membuat perjanjian damai dan juga telah tidak bekerja di sana sebagai sanksi ya Pak, tidak dipekerjakan itu oleh pihak. Ya. Mungkin itu semua yang bisa disampaikan. Air kaki. Biasanya kalau malam 2, harus yang air kaki. Siap. Monggo monggo. Nggak mesti saya pulang ke rumah kok. Narik kali paling jam 12 jam 12 malam tuh. Insyaallah. Datang aja nggak bisa tidur. Nanti tak kopi-kopi ya. Assalamualaikum. Yang pertama Pak. Ya, yang besar. Ini yang kecil. Yang SMP. Ya, yang SMP yang itu. Kemarin. Oh, iya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Saya SMP. Oh iya. Baru.
berapa lama, Pak? Baru sebulan. Baru sebulan. Sebulan. Baru sebulan. Kan habis itu kan kemarin di Shopee juga, tapi Shopee apa ya? Yang paket itu Shopee Express. Karena freelance, cuma kalau dia ada di sana rame, Oh. baru dipanggil kayak Baru gitu dipanggil, Mas. ah. Nah, terus akhirnya dapat di Shopee Food itu. Lah bayar paketnya 1.200 Express. Ya dapetnya Kayak itu sih kalau dia di sana lagi rame. Kalau nggak rame nggak dipanggil. Iya. 7.000. Ya kadang nggak pernah pulang Bu ya, tidur ngalong. Ya Pak, emang juga nyari duit buat apa? Yang penting halal, Pak. Habis itu udah ngambil Iya. ya, Pak. Apa? Sip-sipan gitu ya. Enggak semua bareng. Tapi sekolahnya udah masih artinya gratis tuh Bu sekolahnya? Apa-apa ya? Untuk SPP? SPP yang SMP kemarin diumumkan gratis. Gratis. Ya cuma seragam kemarin itu. Seragam aja. Batik sama olahraga kan dari sekolah. Terus pramuka sama biru putih karena kemarin masih sekolahnya seperti ini suruh beli sendiri-sendiri. Buku-buku? Buku-buku paket kemarin dipinjemin. Untuk LKS belum, nggak tahu ini aku dapat apa enggak. Oh. Sudah hampir setengah semester. Kalau kemarin saya pernah nanya BPJS, Iya, itu. sudah dapat Bu? Kan KIS? tadinya kan kita punya BPJS. Ah, Hari apa ya kemarin ke Dinas Kesehatan itu? Apa? Hari apa yang ke Dinas Kesehatan itu? Hari Senin apa hari apa itu? Yang mana? Yang ke Dinas Kesehatan itu loh, Balai Kota. Hari Senin ya? BPJS tak? Hari Senin ya? Lah saya kan nanya ke sana. Pikiran saya mau pindah ke KIS biar ikut pemerintah yang gratis. BPJS kan bayar. BPJS kan bayar. Terus katanya lah ini masih aktif Bu, apa Ibu ngurus dulu ke kantor BPJS, coba bisa apa enggak. Nah setelah dilihat fotokopi kakak, saya baru 2 tahun untuk bikin domisili kakak di sini. Katanya belum bisa, harus 5 tahun. 5 tahun. Lupa mau di Lah. nonaktifkan. Untuk BPJS itu masih posisi aktif. Oke. Tapi sebenarnya kita udah nggak bayar Mas dari tahun 2014 kok. Kebetulan tesnya, cuman kan karena saya hamil jarang-jarang Pocokan ya. nggih nyukur nek bapak bagi anu memang kan sing diituin nyuci sama nyetrika nek bersih-bersih udah biarin anak-anak aja Mbak biar sekalian mandiri katanya. Ya udah Pak. Terus hamilnya juga semakin gede kan paling di situ paling 3 bulan apa 4 bulan. Rasanya udah kayak udah capek gitu loh. Kemarin saya juga cerita Pak kok ini kok suami saya malah dapat surat lagi. Loh, lah katanya udah selesai secara kekeluargaan. Bapak sudah seperti itu. Coba tanya aja sama yang kemarin dampingin. Ini solusinya gimana? Bapak kemarin juga udah ngasih tahu seperti itu. Oh iya Pak. Nah, terus makanya Bapak ya kemarin ya ke sana itu katanya Bapak baru rapat. Tapi ini yang ngirim surat ini juga dari kuasa hukumnya ya? Iya, kuasa. Direktur kan menguasakan ke Iya. advokat. Itu tuh dari Semarang apa yang Jakarta kan? Semarang. Oh. Akan lampirkan juga bukti perdamaiannya. Nggih. Dia Makanya tahu. Bapak nggih ngapain. Pokoknya Mbak anu aja Mbak langsung ke pendamping Mbak yang kemarin aja gimana keputusannya yang waktu pas udah damai kan Bapak nggih ngoten toh. Kan maksudku ya kalau itu kan saya juga minta perlindungan juga gitu ya Pak. Ya pasti. kan semuanya juga tak mintain tolong gitu loh. Saya itu ya jujur nggak tahu namanya hukum seperti apa ini itu tuh nggak benar-benar nggak tahu. Bansos kemarin dapat nggak? Saya itu nggak dapat apa-apa. Sudah dapat. Yang katanya 6 bulan sekali apa 3 bulan nggak dapat loh. Waktu di kampung juga nggak pernah dapat. Padahal tetangga saya yang tinggal di mana daerah Situnjung ke mana ya?
jungkir ke dalam gitu. Dapat Mas, ya? dapat tiap dapat itu ya pulang ke kampung kan, masih kakak kampung, belum sini, malah belum domisili. Itu ibu nggak minta didaftarin sama RT-nya atau gimana? PKH itu. Untuk ini belum, cuma kemarin disaranin katanya ya mau didata gitu loh. Sering Mas orang data ke sini katanya mau didaftarin gini-gini, tapi ya sampai sekarang belum, ya kurang tahu ya. Ya intinya kalau dimintain fotokopi kakak KTP kita kasih gitu aja. Ini mau didata Bu. Sering dimintain fotokopi kayak gitu? Selama di sini udah 3 kali ya Mas. 3 kali. Ya cuman nggak tahu ya kalau apa disalahgunakan apa gimana ya nggak tahu sih, nyatanya sampai sekarang ya belum dapat. Jadi salah satu alasan kami mendatangi rumah ibu sama bapak selain untuk bersilaturahmi, lalu berbincang-bincang, dan juga untuk tadi bapaknya juga kita buat video untuk memberikan pemahaman kepada publik juga di satu sisi, dan juga untuk menarik simpati masyarakat bahwa banyak orang-orang yang di luar sana yang diperlakukan tidak baik, dan mungkin kami ada sedikit rezeki buat bapak sama ibu. Semoga bermanfaat, bisa membantu lah walaupun jumlahnya tidak begitu banyak. Ya Allah, terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya, malah merepotkan segalanya. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali Bu. Enggak sama sekali. Saya benar dibantu seperti ini udah seneng banget Mbak, nggak harus dapat kayak begini ya. Nggak bisa mencapai kata-kata saya. Makasih banyak ya Mas ya, semuanya Pak Mada. Assalamualaikum. Semangat sekolahnya ya. Dibantu orang tuanya ya. Bapak.